Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Saya nggak bisa melihat karena terlalu agak ke belakang. Boleh kita maju ke depan Bapak Ibu Saudara? Kita isi dulu bangku-bangku yang agak ke depan. Jangan malu-malu. Kita datang ke sini bertujuan untuk menyembah Tuhan, bertemu dengan Tuhan melalui hadiratnya. Amin. Maju ke depan, mari kita rasakan lebih lagi nikmat di hadapan Tuhan. Yuk kita maju ke depan. Haleluya. Haleluya, silakan Aser. Haleluya, puji Tuhan. Dimanapun kita berada duduknya, tetap kita diberkati Tuhan. Tapi kalau bisa maju ke depan sedikit ya. Haleluya, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk menyembah Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi siang yang indah ini. Tuhan memberikan kami cuaca yang cerah. Tuhan menibakan kami di sini dalam keadaan sehat. Dan kami percaya Tuhan akan mengisi setiap hati kami yang dari rumah mengalami segala sesuatu gejolak apapun, akan diisi oleh puji-pujian, penyembahan dan firman dari surga yang akan menguatkan kami, yang akan membuat jiwa kami bersorak-sorai memuji Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih, kami undang Allah Roh Kudus hadir di tempat ini, menguasai setiap hati pikiran kami. Kami menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, segala tipu daya iblis yang mencoba-coba membuat kami tidak bersemangat memuji Tuhan, yang mencoba-coba memecah konsentrasi kami memuji Tuhan. Saat ini kami patah hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Bapa, namamu yang ditinggikan di tempat ini. Hanya Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Mari kita hormati hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan menyembah Dia. Biarlah segala rindu kita dipuaskan oleh hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Amin. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Biarlah pujian ini dapat kita naikkan dengan segenap hati kita. Katakan lagi, haleluya. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus, jiwaku
kasih setiamu, amin. Lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Katakan lagi, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Kami terkagum Tuhan. Terkagumkan Terima kasih Yesus. Sungguh Kau yang layak dipuji. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, amin. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yesus Tuhan, kami memegahkan Engkau di tempat-Mu yang kudus. Haleluya. Haleluya. Biarlah Engkau yang ditinggikan ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimegahkan di tempat ini. Oh haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Terima kasih. Segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu. Penyembahan kami hanya bagi-Mu. Yesus yang ditinggikan, diagungkan. Yesus yang kami masyurkan. Yesus yang kami banggakan, yang kami puji, yang kami sembah, yang bertanda atas pujian kami. Syaralabaya syikiralabaya syai, hiramatakalalabaya syikiralabaya syai. Engkau yang berkuasa, Engkau yang dahsyat, nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa. Yesus Kristus Tuhan, yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Hiramatakalalabaya syikiralabaya syai, hurinamaramalabaya syikirinamanamaya syai, hikirinamana tirinamaya syai. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Jesus, kami sembah, kami agungkan. Oh nama-Mu yang ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, oh haleluya. Yesus Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu. Apapun Tuhan kondisi kami saat ini, karena ketika kami datang menyembah-Mu, ada kuasa yang Kau alirkan dari surga. Itu yang menguasai hidup kami, itu yang membangkitkan roh kami. Sikirabatakalalabaya, sikirabayasye. Haleluya, haleluya. Oh tetap dalam hadirat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, agungkan Dia Yesus Kristus Tuhan. Haleluya,
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, ku mau memujimu, yes. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji, yes. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Yesus. Selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak dipuji di tempat ini. Tidak ada satu kuasa pun yang kami izinkan di tempat ini selain daripada kuasa Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih. Biarlah pujian penyembahan yang keluar dari setiap mulut bibir kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, sorakan haleluya dan katakan amin. Yesus Christ, haleluya. Berikan dulu tos kanan kirimu. Bersukacita. Bilang, haleluya. Tos kanan kirimu. Jangan sampai ada yang kelewat. Haleluya. Biarlah semua kita bangkit memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, mari kita semua umat
roh kita menyala-nyala. Semua lidah mengaku, yes Tuhan. Sekali lagi katakan, katakan, bukan pagi, nyatakan kemuliaannya, bukan pagi, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan Raja, Raja, Dialah Tuhan. Jalan Tuhan, Dialah Yesus. Jalan Yesus. Oh, sebab api kemuliaannya tercurah dari surga buat kita hari ini, membakar setiap jiwa yang lemah, dibangkitkan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jesus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Yes. Dengarkanlah suara Kau ini. Kau memanggil kita semua umat-Nya. Katakan, dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi. Amin. Katakan lagi. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umat-Nya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam bahasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah. Yes, penuhi kami semua, penuhi kami dengan Roh-Mu, kuasa-Mu, api. Haleluya, haleluya. Yes, bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Katakan, api tercurah dari surga. Ya Tuhan, kami terima, kami diterima Tuhan. Jesus, terpujilah Kau selama-lamanya. Amin. Katakan lagi, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi, 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 penuhi kami semua. Oh, api kemuliaannya tercurah. Yes. Oh, haleluya. Bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita percaya sudah terima api Kristus, amin. Kita diubahkan. Katakan dengan saya sama-sama, saya diubahkan. 1, 2, 3. Saya diubahkan. Katakan lagi dengan saya sudah terima api Kristus. 1, 2, 3. Saya sudah terima api Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan. Haleluya.
kita tidak menjadi orang yang sama lagi ketika kita datang. Ada satu pembaharuan dari surga, yaitu dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita tetap siapkan hati kita. Kita yang rindu mendengar suara Tuhan. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Apa yang mau Tuhan katakan hari ini, buka, dengarkan. Haleluya. Sebab dialah Tuhan kita. Tidak ada jalan lain selain daripada Yesus Kristus. Itu dikatakan dalam firman-Nya. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Katakan, haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Amin. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan
mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri sorak-sorak bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan, mempunyai langit dan bumi. Tuhan kami yang rela datang ke dunia tebus kami, namanya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tujuan hidup kami adalah mengejar hadir-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk hadir-Mu Tuhan hari ini Bapa. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan. Dari pertama Tuhan, saatnya Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau dengarkan roti hidup itu Tuhan. Kami mau dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan. Roh kami sangat butuh Tuhan. Jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Mari bersabdalah ya Bapa. Hari ini Tuhan, hari ini bicaralah kepada kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, satu persatu, tidak ada yang terlewati, tidak ada yang terkecualikan. Kami semua mendapatkan lawatan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bajak tanah hati kami menjadi tanah hati yang gembur. Hikmat Tuhan kiranya turun atas kami. Tingkah pengertian kami dibukakan oleh Roh Kudus. Mari Bapa, mari Tuhan, kenyangkan kami. Firman-Mu berkuasa atas kami. Tuhan, hamba-Mu tidak sempurna. Biarlah firman-Mu yang sempurna itu boleh tersampaikan. Sembunyikan hamba-Mu di balik besar agung kayu salib-Mu Bapa. Mari Tuhan silakan bekerja seluas-luasnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini bagi yang mungkin yang suka mencatat, ya sebaiknya sih mencatat ya, kalau firman Tuhan itu sebaiknya dicatat. Kalau yang suka mencatat, judul khotbah hari ini adalah keberanian dari Tuhan. Nats pagi hari ini akan terambil dari Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan baca bersama-sama hanya satu ayat, tidak satu kitab, hanya satu ayat. Mari kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan itu. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Dari saya, on my mark. 3, 2, ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, nats pagi hari ini diambil dari suatu kisah kepahlawanan, yaitu seorang tokoh dalam perjanjian lama yang namanya Gideon.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum adanya raja-raja di kehidupan bangsa Israel, yang pertama Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, dan raja seterusnya. Bapak Ibu, Israel tidak diperintah oleh raja. Israel diperintah langsung oleh Tuhan. Israel diperintah oleh Tuhan melalui tokoh-tokoh yang dipilihnya sendiri, langsung. Yaitu kalau di Alkitab kita dikatakan hakim-hakim. Jadi hakim-hakim ini dipilih Tuhan untuk memimpin, terutama membebaskan bangsa Israel. Kenapa membebaskan? Karena yang satu ini, Israel dablek, bebal. Setiap ada pemimpin memimpin mereka untuk berjalan bersama Tuhan. Ketika pemimpinnya meninggal, kembali mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka jatuh dalam dosa berhala, penyembahan berhala. Berhala yang harusnya dimusnahkan, berhala, dewa-dewa, orang yang ditaklukkan oleh mereka di Kanaan, bahkan mereka sembah. Akibatnya apa? Setiap mereka menyembah berhala, Tuhan angkat tangan. Tuhan tidak bisa melindungi mereka. Mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa. Berulang kali ini seperti siklus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setiap Tuhan mengangkat seorang pemimpin atau seorang hakim, mereka akan menang, mereka akan damai hidupnya, mereka akan sejahtera. Tapi begitu pemimpinnya meninggal, mulailah mereka jatuh ke dalam dosa, mulai mereka jatuh dalam setiap penyembahan berhala. Mereka melakukan ritual-ritual yang keji di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, era itu pun terjadi ketika bangsa Israel sebelum dipimpin Gideon, mereka jatuh ke dalam dosa, mereka jatuh dalam ketidaktaatan. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan sebuah bangsa yang namanya Midian. Para hakim pernah diangkat oleh Allah, oleh Tuhan, ada sekitar 13 hakim yang diangkat. Dari mulai Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, dan Barak. Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebzan, Elon, Abdon, Simson. Masih ingat Simson? Orang yang perkasa, kuat sekali. Dan kemudian terakhir Nabi Samuel. Mereka setiap hakim itu mempunyai eranya masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Israel dijajah oleh Midian. Dan Midian tidak datang sendiri. Midian datang dengan konco-konconya. Salah satunya musuh besar Israel, yaitu Amalek. Dan kawan-kawannya. Dan mereka sangat menindas bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya lupa, kultur stelsel itu zaman penjajahan Belanda itu apa ya? Kalau nggak salah ya, itu sistem pertanian yang diterapkan penjajah Belanda terhadap Indonesia ya. Itu menanam. Tapi Bapak Ibu, Midian tidak menerapkan bangsa Israel dibantu supaya produksi, supaya mereka bisa dapat lebih banyak. No, setiap mereka datang, mereka hanguskan, habis lenyap, mereka jarah habis-habisan. Mereka hancurkan semuanya, mereka bawa semuanya. Kalau saya juluki penjajahannya penjajahan ekstrim. Penjajahan tidak ada yang baik. Tetapi ini the worst, kalau bahasa Inggris katakan ini yang paling buruk. Sehingga apa? Bangsa Israel 7 tahun mereka menderita. Alkitab mengatakan hidup mereka apa? Sangat melarat, bukan hanya sekedar miskin, Bapak Ibu.
Bukan hanya sekedar miskin, tapi sangat melarat. Melarat aja sudah parah, tambah sangat melarat. Dan bagaimana mereka Israel bisa bertahan melawan begitu banyak musuh mereka. Midian bersatu dengan Amalek dan antek-anteknya. Alkitab katakan di ayat 12, Hakim-Hakim 7 ayat 12, Israel itu dijara dengan bangsa yang banyaknya seperti apa? Kawanan belalang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan mungkin pernah nonton atau mungkin yang pernah dulu hidup di waktu sebelum pindah ke kota besar, mungkin di kampung, punya sawah, sering main di sawah. Pernah lihat kawanan belalang? Ketika musimnya mereka menjadi hama, mereka datangnya beribu-ribu tak terhitung jumlahnya. Alkitab katakan jumlah mereka seperti itu. Alkitab juga mengatakan jumlah unta mereka seperti apa? Seperti pasir di laut. Menggambarkan begitu banyaknya mereka. Mereka jarah habis-habisan, tidak meninggalkan apapun. Tidak meninggalkan apapun bagi Israel. Bayangkan. Ayat 3 dan 6, Hakim-Hakim 6 itu menggambarkan sekali benar-benar penderitaan Israel. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian. Bayangkan, setelah selesai menabur, ya, sudah siap mau panen, datanglah mereka. Mereka tahu. Karena memang untuk hasil tani kan bisa dihitung ya Bapak Ibu ya. Mereka akan lihat kapan mulai bangsa Israel itu mulai tanam. Dan mereka akan hitung. Sebentar lagi kita panen. Jalan kita. Kita jarah mereka. Datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun. Gak ditinggalkan apapun Bapak Ibu, sedikit pun tidak. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Bapak Ibu, membajak sawah membutuhkan lembu. Alat produksinya pun mereka bawa semuanya, bayangkan. Mereka jarah habis-habisan. Kambing domba habis semuanya. Ayat 5. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkan. Tujuannya cuma satu. Habiskan semuanya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel pada Tuhan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ini yang saya katakan siklus. Seorang pemimpin diangkat Tuhan, terus meninggal. Mulailah bangsa Israel jatuh dalam dosa, melakukan penyembahan berhala. Tuhan jadi angkat tangan, karena ditegur tidak mau dengar, disuruh bertobat tidak mau. Akhirnya datanglah penjajah dan perbudakan-perbudakan itu. Dikuasailah mereka, ditaklukkan sampai mereka menderita. Sampai akhirnya baru apa? Dia ingat Tuhan. Baru mereka berseru, berteriak minta tolong. Tuhan kirim penolong. Di era ini Tuhan kirim Gideon. Siapa Gideon? Kabar baiknya Gideon bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Gideon bukan seorang pahlawan. Gideon bukan seorang yang kuat perkasa seperti Simpson. Gideon orang biasa Bapak Ibu. Gideon adalah salah satu dari bangsa Israel yang ketakutan habis-habisan dan sangat-sangat menderita kemiskinan. Gideon adalah orang dari suku Manasye, salah satu suku di Israel, dari 12 suku. Dan Gideon mengatakan dia itu adalah berasal dari bani yang kecil. Dia kaumnya sedikit dan dia berasal dari keluarga stratanya dia paling muda,
paling lemah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dia sama dengan orang Israel yang lain, ketakutan. Sehingga ketika suatu saat malaikat datang kepadanya, apa yang sedang dia lakukan Bapak Ibu? Dia itu sedang mengirik gandum, menggiling gandum, di mana? Di tempat pemerasan anggur. Jadi ibarat kata pabrik anggur tapi dibuat jadi penggilingan gandum. Supaya apa? Supaya nggak ketahuan. Itu menggambarkan, membayangkan betapa takutnya Gideon beserta orang-orang Israel itu. Supaya nggak ketahuan dia sedang menggiling gandum, ya. Dia bawa pengirikan gandum itu di pemerasan anggur. Sekedar untuk informasi Bapak Ibu, pemerasan anggur itu tidak sama dengan pengirikan gandum. Penggilingan gandum itu biasanya ditaruh di tanah rata. Tapi kalau yang dikatakan pemerasan anggur, artinya dia ada di dataran tinggi. Dan biasanya dilakukan di sebuah celuk yang bisa jadi tidak terlihat secara visual, secara mudah dari kejauhan. Sehingga Gideon memindahkan penggilingan gandumnya di situ. Dan tentunya setiap saat dia melakukan pekerjaannya berada di dalam kata yang bisa menggambarkan adalah teror. Di dalam ketakutannya dia menggiring gandum itu. Tapi bayangkan, ketakutan yang dialami Gideon dan bangsa Israelnya mengubah segala cara pandangnya kepada Tuhan dan cara pandangnya kepada dirinya sendiri. Ketika malaikat datang, malaikat katakan apa? Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia dan firman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini malaikat. Malaikat menyampaikan pesan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan salah? Gideon bukan pahlawan kok. Dia bukan orang yang berani, dia pengecut, dia ketakutan, setengah mati. Apakah dia pahlawan? Apakah Tuhan itu salah? Saya sangat yakin 1000 unlimited persen Tuhan gak pernah salah. Dalam Gideon ada suatu pribadi kepahlawanan yang Tuhan sudah tanamkan. Tapi karena ketakutan yang begitu rupa, penderitaan yang begitu hebat, mengubah identitasnya. Apa kata Tuhan? Apa kata Gideon dengan atas respon pesan dari Tuhan? Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bangsa Israel sudah mengalami pertolongan Tuhan yang begitu kuat ketika mereka dilepaskan dari perbudakan yang begitu lama dari Mesir. Satu-satunya peristiwa di dunia ini yang pernah terjadi bagaimana laut dibelah, itu untuk menyelamatkan mereka. Pertolongan Tuhan di masa lalu sudah tidak menjadi hal yang istimewa bagi Gideon. Ketakutan mengubah cara pandangnya kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Seringkali kita kalau sedang mengalami masalah juga seperti itu kan. Di mana Tuhan? Aku kan sudah berdoa. Aku kan sudah datang kepada Tuhan. Tapi mana hasilnya? Gideon melakukan hal itu.
Ayat 14 ini menggambarkan bagaimana Tuhan, maaf tanda kutip ya, heran. Maka secara penggambarannya, lalu berpalinglah Tuhan. Jadi Tuhan tuh seakan sampai berpaling, sampai heran loh. Masa kau masih mempertanyakan? Itu loh kira-kira. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu. Sekali lagi saya mau katakan, Gideon kuat gak? Enggak tuh. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan salah? Saya sekali lagi menyatakan 1000 unlimited % Tuhan pasti gak salah. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dan dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Di dalam Gideon sebenarnya sudah diberikan segala potensi yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupannya. Gideon punya strength. Dia punya kekuatan. Tapi dia tidak punya will. Will itu apa namanya? Kehendak. Udah patah arang. Tidak ada gunanya kalau kita sudah patah arang. Ketika semangat kita sudah hilang, percayalah, petinju terhebat sekuat apapun di ring tinju, kalau ketika dia semangat sudah patah, tidak ada gunanya skillnya. Tidak ada gunanya kekuatan yang begitu besar. Ketika di sininya sudah patah, selesai. Selesai. Tidak ada gunanya lagi. Dan Gideon mulai mempertanyakan Tuhan lagi. Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Lihat, Tuhan melihat Gideon itu seorang pahlawan. Tuhan melihat dia punya kekuatan. Apa yang dilihat Gideon terhadap dirinya? Hanya orang yang lemah, tak berdaya, yang butuh dikasihani, yang minta belas kasihan. Padahal semua yang diperlukan ada di dalam Gideon. Dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Dia bilang ini, ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lihat, dia sudah mulai memandang dirinya hyper minority. Orang yang memandang dirinya minoritas terkecil, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Aku ini lemah, tak berdaya. Jangan andalkan aku gak bisa apa-apa. Jangan suruh aku berdoa, aku gak bisa berdoa. Jangan suruh aku sharing, aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa apa-apa. That's Gideon. Itu Gideon. Ketika sudah merasa tidak berdaya, sudah pasti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia pasti meragukan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan menyatakan, tetapi akulah yang menyertai engkau. Ayat 16. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Begitu dalamnya ketidakpercayaan Gideon. Sangat dalam. Sehingga dia membutuhkan bukti. Tuhan gak menentang hal itu. Tuhan Yesus katakan kepada Thomas apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Gideon minta bukti penyertaan Tuhan. Oke, Tuhan buktikan. Tapi Alkitab katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah makanya Abraham diangkat sebagai bapa orang beriman. Abraham tidak melihat bagaimana Tuhan akan selamatkan anaknya Ishak ketika mau dipersembahkan. Dia bawa saja, dia nurut aja sama Tuhan. Dia bawa ke atas gunung, dia persiapkan semuanya.
Bahkan dia percaya kalaupun Ishak mati, Tuhan pasti bisa bangkitkan. Dia nggak butuh bukti Tuhan akan menolong. Gideon butuh bukti. Tapi nggak apa-apa. Tuhan pun menjawab doanya. Dan kemudian dia minta bukti. Ayat 17, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman. Tanda di mana tanda pertama yang diminta ketika si utusan ini, si malaikat ini masih ada di hadapan, dia bilang jangan pergi ya. Kalau memang ini benar dari Tuhan, engkau jangan pergi, terus tunggu di sini, aku olah binatang persembahan. Kenapa dia bilang jangan pergi dulu ya? Kenapa? Karena mengolah persembahan itu butuh waktu yang sangat lama Bapak Ibu. Dari menyembeli korban persembahannya, dari menyiapkan segalanya butuh. Jadi Bapak Ibu kalau di restoran jangan ngedumel ya kalau makanannya belum datang-datang ya. Jangan marah-marah lagi itu waiternya. Gimana sih? Saya kan udah pesan, coba cek. Udah dicatat belum? Jangan gitu ya. Nah Gideon katakan itu karena apa? Memang persiapan persembahannya itu lama. Makanya dalam benaknya kalau aku bikin persembahan, terus ini pribadi yang ada di hadapannya, by the way, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang di hadapan Gideon itu malaikat. Tapi Gideon tidak tahu itu malaikat. Dia sedang berpikir yang di hadapannya itu bukan malaikat, tapi seorang nabi. Karena di ayat sebelumnya, ada seorang nabi yang diutus Tuhan menegur bangsa Israel. Namun sepertinya dia berpikir bahwa itu nabi, orang biasa. Makanya dia pikir, kalau nabi ini masih ada, sabar menunggu, ya sudah. Berarti ini dari Tuhan. Tapi kalau enggak, berarti bukan dari Tuhan. Jadi ngetes. Dan apa yang terjadi setelah dia siapkan korban persembahannya, dia taruh di hadapan malaikat itu. Ingat lagi, dia taunya itu manusia. Dan ketika persembahan dibawa ke depan malaikat, malaikat mengambil tongkatnya menyentuh daging persembahannya dan menyala api. Dan kemudian dia raib. Barulah Gideon gemetar ketakutan. Oh, di hadapanku ini bukan manusia, di hadapanku ini malaikat Tuhan, celakalah aku. Tapi firman Tuhan katakan, enggak, kamu enggak akan celaka. Pergi, selamatkan bangsa Israel. Kemudian dia minta penegasan Tuhan. Tuhan, jika engkau menyertai aku dengan kuat kekuasaanmu, Tuhan, boleh enggak aku minta tanda sebuah, jadi dia potong guntingan kulit domba itu. Ya bayangkanlah seperti karpet ya Bapak Ibu ya. Guntingan kulit domba itu, nah dia taruh di luar di tengah lapang. Dia bilang begini, Tuhan, kalau misalnya saya taruh guntingan kulit domba ini di luar, ini 2 kali ya. Kalau misalnya ini basah di sekitarnya kering, berarti memang Tuhan menyertai. Dia bangun pagi-pagi keesokan harinya dan dia dapati itu. Sudah cukup itu? Belum. Dia bilang, Tuhan, kalau misalnya benar Tuhan menyertai aku, guntingan kulit domba ini aku taruh di sini, nanti ketika embun pagi turun, yang basah sekitar, yang kulit ini kering. Apa yang terjadi? Terjadi. Baru Gideon jalan. Enggak salah sih. Tapi Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tapi either way, Tuhan memang menyertai dia. Gideon mulai melakukan ketaatan. Dari situ Gideon diperintahkan oleh Tuhan untuk menebang tiang berhala bapaknya dan klannya, sukunya, yang ada di tengah-tengah komunitas mereka. Dia tebang, tapi karena lagi-lagi dia takut, dia lakukan itu malam-malam. Bersama anak buahnya, dibantu, motong, nebang itu tiang berhala itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gideon itu penuh dengan ketakutan.
Dia bukan pahlawan yang berani gagah perkasa. No. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang berani bukan berarti orang yang tidak pernah merasakan ketakutan. Orang yang berani adalah orang yang mau melangkah walaupun di dalam ketakutan. Itu namanya orang berani. Bukan orang mana. Sini, ini gua, ini gua. No, enggak gitu. Itu bukan keberanian. No. Keberanian adalah orang yang walaupun di dalam takutnya, dia berani taat, dia berani melangkah bersama Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, keberanian yang dari Allah, itu hadir pada saat kita sadar betul bahwa kita tidak mampu. Tuhan tidak bisa menolong orang yang merasa mampu, merasa hebat, merasa sanggup. Tuhan, aku sanggup kok. Kayak Petrus kan? Kalau mereka semua pergi darimu, aku tetap di sini. Itu kata Petrus. Rela aku mati demi engkau ya guru. Apa yang terjadi? Dialah orang yang ngibrit ketika ditanya, ketika Yesus ditangkap, dia mengingkari Tuhan Yesus. Sadar betul dan akui bahwa kita tidak sanggup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan, dalam setiap apapun yang kita hadapi di dunia ini, nyatakan bahwa kita tidak sanggup apa-apa. Sehebat apapun kita, secanggih apapun pengetahuan kita, percayalah di hadapan Tuhan kita kecil. Kita hanya debu di mata Tuhan. Tetapi ketika kita mulai angkatan, Tuhan, aku gak sanggup, tanpa Tuhan aku gak sanggup. Aku gak mampu Tuhan tanpa Tuhan. Ketika kita mulai angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Nyatakan di dalam doa dan permohonan kita. Sadari betul Bapak Ibu, kekuatan Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita ketika kita mulai sadari siapa identitas kita di dalam Tuhan. Apa kualitas yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Gimana cari tahunya Bapak Ibu? Ya cari tahu dari firman Tuhan Bapak Ibu. Dunia sedang sibuk mendefinisikan kita siapa. Tapi ingat, Allah pencipta langit dan bumi sudah menaruhkan terlebih dahulu identitas di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, kita segambar dan serupa Allah. Tidak main-main Bapak Ibu, kita sangat mirip dengan pencipta semesta dan semua potensinya. Kita sanggup melakukan semuanya. Tapi selalu oleh ketakutan kita sering lupa. Kekhawatiran menghimpit kita. Sehingga apa? Lupa semuanya. Lupa. Firman Tuhan yang sudah pernah ditabur, lupa, hilang. Seperti benih yang dihimpit semak belukar, kesusahan hidup menghimpit, akhirnya lupa. Di mana engkau Tuhan? Kita punya kekuatan. Seperti Gideon dikatakan, Tuhan katakan dia punya kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan katakan dia pahlawan. Kita pun juga bisa menjadi pahlawan Bapak Ibu. Kita cakap menanggung segala perkara. Itu firman Tuhan katakan. Keberanian dari Tuhan itu bisa datang, bisa melingkupi kita ketika apa? Kita melakukan pertobatan. Kita sadari betul kesalahan yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sumber masalah, pergumulan dalam kehidupan kita, kalau menurut hemat saya, 2 alasan. Yang pertama memang ujian dari Tuhan. Jadi seperti Ayub, dia tidak butuh alasan yang bombastis, melakukan kejahatan apa, no. Memang Tuhan mau uji dia. Tapi yang satu lagi,
Biasanya karena kesalahan kita. Kesalahan kita, dosa kita. Akibatnya apa? Masalah seperti berbaris datang kepada kita. Selesai satu datang lagi, selesai satu datang lagi. Gideon meresponi firman Tuhan dengan apa? Tumbangkan tiang berhala ayahmu. Dia responi. Di dalam ketakutannya dia tumbangkan. Dia mau bertobat. Keberanian dari Tuhan hanya bisa datang ketika kita mau bertobat. Sadari betul dosa kita. Jangan anggap enteng dosa kita. Dan jangan mulai bikin suatu klasifikasi. Oh ini dosa besar, ini dosa kecil. No. Di hadapan Tuhan sama. Dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Kita semua pasti pernah jatuh dalam dosa. Akui dan bertobat dengan sungguh. Keberanian Tuhan akan datang kalau kita sadar bahwa kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Jangan coba-coba Bapak Ibu kalau kita nggak terkoneksi dengan Tuhan terus kita merasa kita aman-aman saja. Sebenarnya itu yang diharapkan iblis terhadap kita. Kamu baik-baik aja kok, kamu tenang-tenang aja, semua berjalan baik, finansial oke, kamu aman-aman aja, kamu pergi kerja pulang kerja aman. So, aman, ya. Iblis memang sukanya seperti itu Bapak Ibu. Kita dikipas, aman. Nggak perlulah berdoa, nggak perlu dikipas. Bapak Ibu, iblis tidak menyeret kita masuk neraka. Ngerti ya maksud kalimat saya? Iblis tidak menyeret kita. Artinya menyeret apa? Kita nggak mau tapi kita dipaksa, no. Tapi Tuhan, iblis mengentertain kita, menghibur kita. Wah, kamu maunya apa? Udah, apa yang kau mau, puaskan. Apa yang kau inginkan, puaskan. Itulah hak asasimu. Apa yang kau mau, puaskan. Kau mau senang-senang, puaskan. Sampai akhirnya, jangan-jangan kita sadar ada di dasar neraka, jangan-jangan. Pernah dengar katak di sebuah panci yang mendidih? Katak itu kalau airnya mendidih, Bapak cemplungin tuh katak. Dia akan langsung lompat balik. Kenapa? Panas. Panas, dia akan lompat lagi keluar. Tapi kalau Bapak Ibu taruh kodok itu di panci isi air yang biasa-biasa saja, dia akan santai, enak dia berenang-berenang dalam situ. Tapi coba panaskan itu pelan-pelan kompornya. Buka apinya sedikit, oh dia masih senang. Tambah suhunya, oh masih aman. Dia nggak akan melawan. Sampai akhirnya maksimal itu suhu, sampai di akhirnya jadi suike. Iblis strateginya tidak suka menyeret-nyeret manusia masuk neraka. Iblis strateginya adalah dia kipas-kipas, oh santai aja. Kamu gak butuh Tuhan, yang penting hidupmu senang, hidupmu aman. Santai aja, gak perlu berdoa. Tiba-tiba ada di sana, gosong. Itu strateginya iblis. Keberanian dari Allah akan hadir dalam kehidupan kita ketika kita terus terhubung dengan Tuhan. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada hubungannya harmonis dengan Tuhan. Ketika keberanian Tuhan hadir dalam hidup kita, kita akan menjadi lebih apa? Confident in Christ. Apa itu confident in Christ? Bukan nama burger Bapak Ibu. Confident in Christ itu artinya ada percaya diri di dalam Kristus. Percaya kepada Kristus. Kalau di dalam percaya diri di dalam Kristus,
Di situ ada makna di mana kita bermegah akan keagungan Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 31 katakan begini. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tahu nggak arti kata bermegah di ayat itu adalah kau haumai. Bukan siomai, kau haumai. Kau caumai. Kau haumai, itu bahasa Gerika atau Yunani. Yang artinya apa? Mengandung makna bangga. Atau membanggakan suatu hal. Oh, aku percaya Tuhan akan tolong. Aku percaya aku akan menikmati kebaikan dari Tuhan. Aku bangga memiliki Tuhan yang perhatian kepadaku. Bermegah, bermegah. Yeremia 9 ayat 24 katakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi artinya dalam bermegah di dalam Tuhan ada apa? Pujian kepada Tuhan. Ada penyembahan yang begitu tulus keluar dari hati yang terdalam. Makanya di ayat Yeremia ini, kata bermegah, kalau tadi di dalam 1 Korintus, bermegah itu diambil dari bahasa Yunani, kauhaumai, tetapi dalam perjanjian lama, itu ditulis di dalam bahasa Ibrani, yang namanya halal. Wah, halal ngerti ya, tapi bukan pengertiannya halal untuk makanan ya, itu bahasa Arab. Dari kata halal inilah didapatkan kata haleluya. Halal itu memuji Tuhan, puji-pujian. Haleluya, halal Yahweh, Jehovah, JHWH. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada yang bilang, oh haleluya itu kata dari sorga, salah Bapak Ibu, itu masih kata dunia. Masih dalam bahasa di dunia ini, dalam bahasa Ibrani, haleluya itu bahasa Ibrani. Tetapi memang di sorga nanti yang kita tahu adalah hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi bermegah itu mengandung puji-pujian, penyembahan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang punya rasa bangga atau kebanggaan, percayalah, tidak akan pernah bisa dibungkam. Dia akan terus menceritakan aku bangga, aku bangga. Pernah dengar seorang opung atau orang tua yang terus menceritakan anak-anaknya, oh dia sudah sukses, dia sudah jadi orang, dia sudah punya ini, punya itu, dia sudah hebat, oh dia jadi orang penting sekarang. Orang yang bermegah, dia akan membanggakan dan membangga-banggakan dan terus dia akan banggakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika keberanian dari Allah sudah masuk dalam kehidupan seseorang, orang itu akan terus membanggakan Tuhan. Terus akan mau menceritakan Tuhan. Tidak akan bisa dibungkam. Dia akan terus. Ketika orang bertanya, kok kau bisa begini sih? Mulai ceritakan, ini loh pertolongan Tuhan, ini loh kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini baru saya diingatkan, baru aja ini, waktu hari Sabtu kemarin saya sudah saksikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jumat yang lalu, saya dan istri konsultasi lagi ke dokter jantung. Dokter jantung yang lain lagi Bapak Ibu, ini kesekian opinion yang lain. Dan ketika dia baca catatannya dan segala macam, dia bilang gini, singkat cerita kesimpulannya, Ibu ini harus dilakukan secepatnya. Kenapa? Kasihan. Loh, kok kasihan? Kasihan apa? Saya juga mikir, kasihan apa? Kasihan bapaknya, dia bilang gitu. Loh, kenapa dokter? Dia lihat informasi kateter yang saya bawa dari Pineng, dia bilang, ini kan kateter sudah bulan Februari. Ini sudah bulan Juni.
Dia katakan, Bapak tidak kena satu serangan pun itu udah luar biasa. Rupanya mungkin menurut pengalaman pribadinya mungkin sekian lama itu mungkin pasti paling enggak minimal kena serangan sekali lah. Tapi ini Bapak masih bisa datang ke dokter nih, jalan sendiri. Dan dia katakan, sebaiknya lakukanlah secepatnya. Karena apa? Saya katakan, loh kenapa mesti begitu dokter? Iya, karena Bapak itu seperti sedang mengantongi bom waktu katanya. Yang kita nggak tahu kapan meledak. Oh haleluya. Saya langsung berpikir, oh Tuhan berarti selama ini setelah aku tahu kondisi ini, Tuhan sertai saya. Tuhan jagai saya. Tuhan lindungi saya. Kalau saat ini saya bisa berdiri itu karena Tuhan. Tidak karena kekuatan saya, bukan karena kesehatan saya. No. Dan saya percaya pertolongan Tuhan nyata. Amin. Dan saya bangga akan hal itu. Karena Tuhan terus menyertai saya. Dan kita percaya Bapak Ibu ketika keberanian itu dari Allah menyertai kita, kita akan percaya bahwa setiap kebutuhan kita di dunia ini pasti Tuhan cukupi. Allahku kan memenuhi kebutuhanku dan kemuliaan. Aku percaya walaupun apa? Kita hidup Senin Kemis. Senin hidup, Kamis mau mati. Tapi aku percaya Tuhan menyertai aku. Itu lebih dari cukup. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan aku sendiri. Itu ketika keberanian dari Allah sudah masuk dalam hidup kita. Kita sanggup mendeklarasikan itu. Kita sanggup bermegah di dalam Tuhan. Mazmur 91 itu mazmur yang paling populer ketika saat zaman COVID beberapa tahun yang lalu. Dalam lindungan Allah. Waktu itu mazmur ini sering kali dikhotbahkan, sering kali dilafalkan. Sampai saya pikir ini kok jadi kayak mantra orang ini baca mazmur 91. Tapi di situ ada deklarasi perlindungan Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu ada di tempat ini lewat dari COVID itu penggenapan Mazmur 91. Kemudian kita bisa yakin dan percaya diri mengatakan bahwa keselamatan kita dijamin oleh Kristus. Karena apa? Kristuslah yang mendeklarasikan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keselamatan kita dijamin oleh Tuhan. Makanya kita bermegah kepada Tuhan. Makanya kita bisa bersaksi kepada teman-teman yang selalu bertanya, tunjukkanlah jalan itu. Tunjukkanlah terang itu. Nih, di sini nih. Di sini ada yang namanya Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah terang sejati. Itu kalau sudah kebenaran masuk dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa dibungkam, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan karena keberanian yang diberikan Tuhan itulah keyakinan kita tumbuh. Sehingga kita pun bisa masuk dalam hadiratnya tanpa hambatan. Hanya tinggal kita buka hati. Kita buka hati, kita bersekutu dengan Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, zaman perjanjian lama orang tidak bisa dengan leluasa masuk dalam hadirat Tuhan. Mereka harus bawa korban persembahan, masuk ke tabernakel bait Allah. Mereka masuk, mereka persembahkan di sini, persembahkan situ. Dan harus melalui tangan imam. Umat Israel tidak bisa langsung berkontak dengan Allah
mereka harus berhadapan dengan imam. Imam menjadi perantara mereka. Bayangkan Bapak Ibu mau bicara sama bapaknya sendiri, tapi harus melalui orang. Ketika mau bicara kepada bapaknya terus ada orang cegat, tunggu dulu. Kamu gak bisa ketemu bapak, kamu melalui aku aja. Rasanya gimana? Zaman perjanjian baru itu terjadi. Padahal umat manusia adalah milik kesayangan Tuhan. Tidak bisa leluasa. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini menjadi korban yang sejati, firman Tuhan katakan tabir bait Allah ketika Yesus menyerahkan sudah selesai. Dan tabir bait Allah itu penghalang antara ruang Maha Kudus itu terobek. Entah kekuatan apa yang bisa melakukan itu, tetapi tabir itu terobek. Menandakan bahwa sekarang tidak ada lagi penghalang kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Kita bisa dengan bebas menaikkan permohonan syukur. Kita bebas menaikkan doa pertobatan. Pengakuan dosa, pengakuan pertobatan di hadapan Tuhan. Kita langsung bisa berhadapan langsung dengan Tuhan. Yesus sendiri yang menjadi imam bagi kita. Kita mendapatkan akses secara langsung kepada Tuhan. Sehingga yang berikutnya ketika keberanian itu sudah kita terima dari Tuhan, kita akan dimampukan menghadapi segala tantangan pergumulan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bisa akhirnya berkata, pergumulan engkau tidak lebih besar dari Tuhanku. Pergumulan dengar engkau, pasti engkau akan berakhir. Tidak ada yang namanya badai itu terus-terusan. Di akhir dari semua badai pasti ada pelangi. Dengan yakin kita bisa katakan, kita disanggupkan melalui setiap pergumulan kita. Filipi 4 ayat 13 ini kalau di terjemahan lama, kalau segala perkara dapat kutanggung, nah dapat ini diterjemahkan di dalam terjemahan lama itu cakap. Segala sesuatu aku cakap menanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika keberanian dari Allah sudah turun atas kita, keberanian dari Tuhan, kita sanggup melakukan segala apapun. Kecakapan itu Tuhan berikan, Tuhan bukakan. Kalau Bapak Ibu bilang, aku gak bisa ini, gak bisa itu, aku gak pintar ini, gak pintar itu. Yakinlah ketika keberanian dari Tuhan turun atas kita, kita sanggup belajar apapun juga. Kita sanggup mengerti segala apapun juga. Jadi jangan batasi kita dengan aku sudah tua, aku nggak bisa, nggak ngerti aku, yang jangan batasi seperti itu. Karena Tuhan tidak terbatas. Amin. Kita cakap itu mengandung skill, ability. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu saya pernah ke Sydney 2019 sebelum COVID. Di situ saya melayani sebuah gereja yang lumayan lebih besar dari ini. Tahu nggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Sound directornya atau pengarah sound suara di gereja itu, teknisi, engineer, semua audio atau bunyi suara di gereja itu adalah seorang nenek-nenek. Sayangnya saya lupa selalu untuk menyiapkan video itu. Saya wawancari dia. Seorang nenek-nenek Bapak Ibu. Waktu saya lihat dia sebelum mulai ibadah dia bawa tabnya dia. Dia keliling itu di dalam gereja, dia cek semua monitor speaker, dia cek semua
Semuanya dia cek. Dia ke belakang, ke mixer, dia cek semua. Nenek-nenek, Bapak Ibu. Oma-oma, opung-opung. Kelar ibadah saya tanya, how come? Kok bisa? Kamu kan sudah tua. Dia katakan, aku harus belajar. Dan aku belajar dari cucuku. Sudah tua loh Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika anugerah Tuhan itu, keberanian Tuhan sudah dikaruniakan. Jangan batasi kita. Jangan bilang usiaku sudah terlalu tua. No. Saya ingat Pak Roberto tadi yang singer, dia pernah bilang, aduh aku juga pingin dong belajar megang sound, mixer itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di gereja ini masih kekurangan tenaga pelayan Tuhan dari segala bidang. Kalau Bapak Ibu merasa terpanggil, sok atuh daftar. Ayo belajar melayani Tuhan dalam apapun juga. Tuhan pasti akan bukakan asal kita mau. Kemudian yang berikutnya, ketika keberanian itu sudah dikaruniakan kepada kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berani mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Mendiang Bapak Gembala kita mengambil keputusan, dia tidak mau yang namanya menyentuh adat. Bagi suku kami, itu suatu keputusan yang berani sekali, tanda kutip. Karena bagi suku kami, adat itu hampir sama rata dengan agama. Mendiang mengambil keputusan untuk tidak menyentuh hal itu. Apa yang terjadi? Ya, walaupun tidak secara letterlah dikatakan dia dijauhi, tetapi ya itulah yang terjadi. Dan dia megang teguh, dia komitmen. Karena apa? Dia harus melakukan firman Tuhan. Dan dia tidak takut oleh pendapat orang, Nabi belon, kalau kata bahasa Batak ya, Nabi belon. Udah teracuni kau sama Bibel itu. Dia nggak peduli, jalan terus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Dia nggak peduli kata orang, karena orang tidak menentukan akhir hidup kita, hanya Tuhan. Makanya dia pandang Tuhan Yesus saja. Kemudian keberanian yang dari Tuhan itu membuat kita menjadi apa? Berani menjadi suri tauladan. Menjadi contoh. Saya bingung, terkadang orang-orang takut untuk menjadi contoh. Contoh itu artinya apa? Role model atau orang yang berdiri di depan, berjalan di depan. Saya sering temukan orang takut untuk menjadi contoh. Nanti aku dianggap begini. Nanti aku dijauhin. Nanti aku dianggap jadi aneh. Oh biasa kok ini di sini, ya tilep-tilep sedikit nggak apa-apalah. Memang sudah budaya kita kok di sini, nggak apa-apa. Berani menjadi contoh dari hal yang terkecil sekalipun, yang kita anggap kecil. Buang sampah di tempatnya, contoh. Memang tidak mudah kalau belum menjadi kebiasaan kita, tapi kita bisa mulai. Jadi teladan. Kami sekeluarga mulai sekarang kalau misalnya kami di restoran, kadang kalau udah makan selesai, kami mulai kebiasaan baru, yaitu apa? Memperingan tugas waiter atau penyaji pramu saji. Dengan apa? Kami mulai kumpulkan setiap piring-piringnya, setiap mangkoknya. Kami kumpulkan, kami tumpuk, kami susun rapi gitu. Supaya apa? Pramu sajinya nggak susah beresin. Kami mulai. Biar mereka tahu sebelum makan itu berdoa.
Siapa yang sebelum makan itu, orang apa sih kalau yang sebelum makan itu berdoa? Biar mereka tahu. Kita jadi contoh. Itu Bapak Ibu. Berani menjadi contoh, berjalan di depan. Menjadi gembala, bukan berarti jadi gembala jemaat seperti ini. Ya, itu juga termasuk. Itu juga termasuk, tetapi yang dikatakan gembala itu adalah kita menjadi terang dan garam di tengah dunia yang gelap ini. Kita menjadi teladan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Simon Petrus ditantang oleh Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Kalau itu hanya dikatakan hanya untuk Petrus, di kitab 1 Petrus, Petrus pun menghimbau kita menjadi gembala yang baik. Jadi artinya menjadi gembala bagi orang, bagi dunia ini adalah salah satu amanat dari Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan? Atau sudah masuk ke langit yang ketujuh mungkin? Haleluya. Kita masuk dalam putaran-putaran terakhir yang masih ya kira-kira 5 halaman lagi lah Bapak Ibu. Bersabar dengan saya Bapak Ibu ya. Mengapa kita butuh keberanian dari Allah Bapak Ibu? Mengapa kita butuh keberanian dari Tuhan? Dunia juga bisa memberikan keberanian loh, tapi keberanian menantang. Makanya kenapa dukun-dukun yang memberikan keris lah, aji-ajian, mantra, itu kan supaya apa? Supaya berani. Dimandiin di sungai, di air terjun sana. Supaya apa? Wow, orang lihat apa wibawa, karisma itu kan. Mengapa kita butuh keberanian dari Tuhan? Yang pertama, dunia ini adalah tempat yang menakutkan. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, suka atau tidak suka, dunia ini adalah tempat yang menakutkan. Bahkan terutama bagi orang-orang percaya kepada Kristus. Dunia ini adalah dunia yang sangat jahat. Dipenuhi oleh roh-roh jahat. Bahkan Alkitab sudah menubuatkan di masa-masa akhir dari dunia ini orang semakin jahat. Masa-masa akan semakin sukar. Manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri. Makanya tidak heran kejahatan semakin mengerikan. Anak kecil bisa membunuh temannya. Hanya karena apa? Beda agama. Entah apa yang diajari orang tuanya di rumah. Temannya dipukuli sampai akhirnya masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal. Dunia tidak semakin baik, bahkan semakin jahat. Karena apa? Sedang menuju kebinasaannya. Orang tua konflik dengan anak, anak ribut dengan orang tua dengan skala yang semakin mengerikan. Anak bunuh orang tua bunuh anak. Sangat mengerikan. Tetapi ketika Tuhan menyertai kita, kita ada confident, kita ada keberanian. Karena apa? Kita yakin Tuhan menyertai kita. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kerja berdoa belum? Pagi-pagi ketika bangun berdoa belum? Saudara seberang sana pagi-pagi sudah berdoa, kalian sudah berdoa belum? Kita sudah berdoa belum? Mereka berdoa untuk minta dilindungi. Saudara kita yang lain masuk ke rumah ibadat, bakar hio untuk dapat kekuatan dewa bumi, dewa langit, dewa-dewa semuanya minta dikuatin supaya apa? Supaya berani, supaya hebat, sukses segala macam. Kita sudah dilindungi sama siapa belum? Udah minta belum sama Tuhan? Sudah datang belum sama Tuhan? Download kekuatan Tuhan itu dari firman Tuhan. Terkoneksi enggak kita sama Tuhan? Sehingga roh kita kuat. Sehingga apapun roh jahat yang di dunia ini, kita dengan percaya diri kita melangkah karena Tuhan ada di dalam kita.
Dunia ini tempat yang menakutkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan orang-orangnya yang belum terima Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan ada orang yang mungkin orang Kristen juga tapi juga kelakuannya sama juga mengerikannya. Dunia ini tempat yang menakutkan. Maka dari itu Bapak Ibu, tanpa keberanian dari Tuhan, kita akan ditindas sama sang musuh itu, sama si setan itu. Kita akan habis diintimidasi oleh iblis. Tuh, lihat kan, mana mungkin kamu bisa. Mana mungkin kamu bisa survive bulan ini. Mana mungkin kau bisa bayar pegawaimu. Mana mungkin bisa engkau gajimu utuh nanti. Mana mungkin kamu ini, kamu itu. Setiap kekhawatiran dunia sedang mengantri untuk memperlihatkan wajahnya kepada kita. Tanpa keberanian dari Tuhan, kita akan ditindas, diintimidasi. Seperti Gideon. Dia gak sadar dirinya pahlawan, dia gak sadar dia punya kekuatan. Dia mengkeret di sebuah lobang untuk mengirik. Lobang pemerasan anggur. Dia mengirik situ, mengkeret. Pengecut, takut. Tanpa keberanian dari Tuhan kita akan habis ditindas. Dan tanpa keberanian Tuhan kita Enggak berdaya, itu sudah jelas. Kalau sudah takut pasti enggak berdaya. Sekuat apapun pasti enggak berdaya. Padahal 2 Timotius 1 ayat 7 katakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan, bahasa aslinya dunamis. Dunamis itu Bapak Ibu yang dipakai dari kata yang asal katanya dinamit, tahu dinamit, bahan peledak. Dinyalakan, duar. Tuhan memberikan kita kekuatan yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Roh yang diberikan kepada kita bisa mengubah segala sesuatu. Terjadi suatu ledakan kuasa. Dan kita diberikan kasih yang kasih yang sejati. Itu bahasa aslinya agape. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak tergerak, kasih yang asli, kasih yang murni, yang tulus, yang tidak tergerakkan oleh apapun juga. Dan roh itu juga memberikan penguasaan diri atau ketertiban. Ketertiban ini di dalam bahasa aslinya sopronismos itu artinya pikiran yang sehat, penguasaan diri. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita masih mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Roh itu, mari kita download dari sorga itu. Kekuatan dari Tuhan, kita download dari Tuhan. Kita minta roh itu membuat kita jadi bisa menguasai diri. Kita tepis setiap kekhawatiran. Kita tepis setiap ketakutan itu. Roh itu memberikan kita rasa damai. Pikiran kita sehat, pikiran kita clear, pikiran kita waras. Sehingga kita survive, kita sanggup, kita cakap. Closing statement saya atau penutup dari saya. Puji Tuhan ya, penutup, akhirnya penutup, yes, haleluya, selesai sudah. Saya mau minta Bapak Ibu, bacakan ini dengan lantang, Roma 8 ayat 33 sampai 37. Saya mau Bapak Ibu, resapi setiap kata dari ayat ini. Katakan ini jauh dari lubuk hati dengan suara yang yakin. Dalam ayat ini. Roma 8 ayat 33 mulai sampai 37. Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Karena sekaligus khotbah ini akan ditutup. Roma 8 ayat 33 mulai. 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan duduk lagi. Yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari saya undang bangkit masuk tim praise and worship. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh. Hari ini kami dengar Tuhan, kami tidak sendirian, kami diberi kekuatan, kami disertai, Engkau ada di samping kami Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan kami mulai menatap masa depan kami dengan berani, bahwa masa depan kami dijamin oleh Tuhan. Rancangan masa depan kami indah di mata di tangan Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bicaralah terus Tuhan di dalam kehidupan kami setiap saat Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak